Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Grammates. Selamat datang di acara online Festival Gramedia Tanpa Batas dalam rangka 52 tahun Gramedia. Senang banget aku Ika Citra hari ini bisa menjadi moderator di acara virtual hari ini. Dan nanti aku akan bersama dengan salah seorang penulis yang kayaknya cocok deh bukunya untuk kita baca di cuaca yang gloomy-gloomy ini ya. Karena penulis kita yang satu ini tuh jago banget bikin galau semua lapisan masyarakat ya. Tapi sebelum itu teman-teman, aku ingin menginfokan kepada teman-teman bahwa di ulang tahun ke-52 tahun Gramedia ini akan diadakan launching merchandise Gramedia yang bekerja sama dengan UMKM Bandung berupa sepatu dengan kerjasama dengan Nah Project dan yang dipakai oleh Pak Jokowi di Mandalika. Dan nanti akan dilukis oleh Mones, seniman dari Bali yang juga bergabung dalam komunitas Repaint Indonesia. Nah nantikan merchandise-nya di tanggal berapa ya? Nah nanti cek aja di Gramedia ya. Dan langsung aja aku akan memperkenalkan salah seorang penulis yang sudah berada bersama kita di sini ya. Beliau ini orang yang melankolis katanya, ya apa benar? Nanti kita akan tanya-tanya. Dan dia sudah menerbitkan ada 2 buku, yaitu Night Talk Before Go to Sleep, Arial dan Adara. Dan yang saat ini kita akan membahas tentang cerita kapal kertas. Dan langsung aja kita berikan tepuk tangan untuk Bagas Ali Prasetyo atau halo Bagas. Halo. Halo. Hai Kak Ika dan hai teman-teman Grammates. Kenalin, aku Bagas Ali Prasetyo, as known as Hello Bagas, as known as sebagai podcaster di podcast Kita dan Waktu di Spotify dan podcast Cerita Sebelum Tidur di YouTube. Oke. Gitu. Wah, aktif ya di sosial media ya? Ya aktif sih anaknya. Hampir semua sosial Hampir media semua lapisan sosial media. dijabanin ya. Dijabanin. Iya. Dan kalau dari antara sosial media yang kamu geluti itu yang lagi rame itu yang apa? Yang lagi rame, alhamdulillahnya sih rame semua sih. Wah, alhamdulillah ya, rame sombong semua. boleh sedikit sombong ya. banget nih. Nggak apa-apa. Tapi semoga jadi doa ya itu Iya, semua. amin ya. Amin. Jadi hampir semuanya rame ya. Aktif. Soalnya selalu ada konten-konten baru setiap minggu gitu. Misalkan 1 kali episode, beberapa postingan tulisan gitu, cerita-cerita baru dan lain-lain. Oke. Gitu. Nah, berarti Bagas selain juga penulis, aktif di dunia media sosial ya. Betul. Dan ini nih aku pengen tahu nih, awalnya Bagas nih masuk ke dunia buku ya sebagai seorang penulis nih awalnya gimana, dan apakah memang sudah ada suka buku dari zaman dulu? Oke. Kalau misalkan suka buku, aku sih dulu kalau misalkan teman-teman pada main siang, aku tuh kalau misalkan habis pulang sekolah nggak boleh main Kak. Aku banget. Iya, kayak kamu mau tidur siang atau baca majalah Bobo waktu itu. Aku di restock terus majalah Bobo sama ibu, kayak 1 minggu sekali ada episode baru, edisi baru gitu. Betul. Akhirnya aku milih buat yaudah deh, aku kan juga nggak seneng tidur siang ya, aku milih baca majalah Bobo aja. Sampai akhirnya ketika ada pelajaran bahasa Indonesia, hatiku selalu berdegup kencang gitu kalau ngelihat jodoh misalkan gitu. Kalau misalnya ada lomba apa sih bikin puisi, cerpen, aku tuh selalu kayak wah ini kayaknya aku suka banget bikin kayak ginian. Tapi itu berakhir waktu pas SD aja, waktu pas SMP ada lomba cuman nggak terlalu aku geluti banget. Sampai ketika akhirnya kita ada di fase menuju dewasa kan. Kalau misal ini jadi mellow nih, fase dewasa mau kan tisu? Enggak usah. Fase dewasa kan kayak kita jadi makin dewasa, makin ngerasa sepi karena satu persatu orang yang kita kasih itu mulai pergi, kayak people come and go. Dan aku jadi kayak aku adalah orang yang kayak susah banget mengutarakan hal-hal lewat kata-kata. Akhirnya semua itu cuma tertahan di isi kepalaku dan aku utarakan lewat tulisan. Dan aku juga dulu nggak cukup banyak punya temen. Aku salah satu korban bullying juga. Sempat masuk di Kompas juga waktu itu, artikel tentang bullying aku. Dan itu yang membuat aku akhirnya kayak kok nggak ada salah satupun temen yang mau temenan sama aku ya. Am I not worth it to be their friends? Apakah aku nggak worth it? Apakah aku seburuk itu? Bahkan untuk jajan ke kantin aku jajan sendiri Kak, atau bahkan aku makan nasi di kotak bekal. Kalau orang makan bekal kan di meja biasa, aku di bawahnya karena saking se-insecure dan se-not worth it itu. Makanya mungkin sampai saat ini kalau teman-teman lihat, teman-teman Hello Bagas, teman-teman Grammates, Dear Melancholic People, Kak Bagas kenapa sih selalu ngerasa kayak gitu, selalu feelingless? Karena memang feelingless itu berasal dari inner child aku. Memang dulunya aku merasa kayak gitu sampai hari ini. Mungkin orang-orang bilang kayak Hello Bagas itu jadi sesuatu yang besar, tapi kenapa kamu masih ngerasa kecil? Aku juga nggak tahu, tapi mungkin
itu jadi hal yang aku syukuri juga, jadi aku bisa terus belajar, terus explore gitu. Dan sekarang kamu bisa ngebuktiin ya ke para orang-orang yang ngebully kamu bahwa you have a prestasi gitu ya, yang bisa kamu tunjukin ke teman-teman bahwa ternyata Hello Bagas tuh nggak sekecil itu gitu loh, dan ternyata Hello Bagas itu worth it gitu ya, ada di tengah-tengah masyarakat ya. Nah tuh buat teman-teman yang bullying, hati-hati ya, karena memang bisa aku pahami banget ya, karena kalau bullying itu nggak cuma kena mental tapi juga pasti akan berdampak juga nantinya. Yes, alam bawah sadar kamu juga pasti akan merasa kayaknya gue nggak ada gunanya hidup dunia, padahal nggak gitu ya. Nggak gitu. Benar. Nah akhirnya kamu bangkit melalui tulisan-tulisan. Aku bangkit melalui tulisan. Waktu itu aku sempat dulu rame-rame Wattpad kan Kak, aku kelas 10 jadi pembaca Wattpad dulu. Kelas 11 akhirnya aku mulai bikin Wattpad, masih pakai nama aku, ada Bagas-Bagasnya. Aku tawarin ke salah satu temanku. Mungkin kalau teman-teman ngeliat Hello Bagas atau semua para industri yang nonton Hello Bagas kayak Hello Bagas tuh susah banget perebutin gitu loh. Bahkan untuk masuk ke sini susah, enak banget jadi Hello Bagas, bikin karya bisa langsung ini, bikin podcast top chart, bikin YouTube subscriber banyak. Aku dulu tuh juga door to door juga Kak, aku minjem HP temanku kayak punya Wattpad nggak, baca tulisan aku dong gitu. Akhirnya ada satu persatu yang nggak mau baca, ada yang emang mau baca tapi ujung-ujungnya disimpan di library doang. Ketika aku tanya gimana, bagus nggak ceritanya? Sorry gue nggak sempet baca, padahal sebenarnya dia juga nggak ngapa-ngapain juga gitu. Sampai ketika ada satu orang teman yang beneran mau baca tulisanku, aku udah seneng banget. Akhirnya ada yang mau baca tulisan aku. Katanya ntar tunggu aja istirahat, nanti bakal aku kasih tahu pendapatku. Aku yang udah dengan semangat ya, dengan senengnya bakal dengerin review dari temanku. Tapi yang keluar malah, lu mendingan gak usah nulis deh. Oh my god. Tulisan lu tuh sampah banget. Oh my god, gitu. Dia siapa? Sapardi Djoko Darmono? Waduh, saya juga nggak tahu. Ya? Dia siapa? Dia sastrawan dia. Wah, nggak tahu juga ya. Mungkin dia kritikus ini kali ya. Iya benar, kritikus seni dia kritikus ya. Seni, gitu. Iya. Tapi jujur ketika ada yang ngomong kayak gitu, seorang Bagas dulu yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu kehidupan, ya jujur ngerasa down. Tapi setiap aku ngerasa down tuh, aku selalu datang ke Gramedia buat ngelihat kayaknya Gramedia itu jadi salah satu hal yang percaya sama aku. Meskipun nggak ada yang bilangin kamu bakal bisa ini, kayaknya buku-buku itu ada dan melihat aku kayak lu tuh bisa tahu nerbitin buku di sini, lu bisa. Buku lu nanti ada di sini gitu. Jadi kayak jadi semangat lagi deh kalau ngeliat toko buku itu. Ya, kita kalau ngelihat ya sekarang udah 52 tahun Gramedia tuh kayaknya ternyata kita dari kecil udah bersama dengan Gramedia ya. Gramedia bener-bener. Yes, dan aku juga mimpi banget aku bisa kerja sama dengan Gramedia, dan sampai hari ini dan nggak bisa move on. Ada banyak mimpi-mimpi yang tercapai di Gramedia. Wah, benar banget. Bagas, salah satunya kita berdua ya. Kita berdua salah satunya. Yang sering menghabiskan waktu di Gramedia. Nah, akhirnya waktu itu Bagas menghadapi kritikan itu ternyata nggak cuma 1-2 ya, ternyata banyak juga. Dan walaupun orang lain bilang kalau misalnya jadi Bagas ya enak ya gitu ya, ternyata ada hal-hal yang Bagas tidak ceritakan. Yang Bagas kasih tahu tuh yang udah enak-enaknya aja gitu, ya kan? Yang senang-senangnya aja. Bener. Nah, itu kan tadi kita udah dengar ceritanya Bagas ya dari awalnya. Ternyata gak gampang ya Bagas ya. Kamu dari benar-benar dari nol, bahkan dari minus kayaknya. Dari minus sampai itu. Akhirnya tadi agak sombong sedikit, podcast jadi top chart, terus YouTube jadi trending, eksklusif di Spotify. Oh my god, itu udah ada sombong-sombong sedikit ya. Sekarang kita akan ngobrolin tentang karyanya Bagas ya. Boleh. Novel cerita Kapal Kertas yang merupakan novel ketiga di Gradian Media Tama, setelah novel pertama Night Talks Before Go to Sleep dan Arial and Adara. Nah, kalau misalnya dari ketiga karyanya Bagas nih, yang mana yang paling menantang waktu penulisannya? Jujur yang paling menantang tuh ini sih, cerita Kapal Kertas. Boleh langsung ceritain nggak? Boleh banget. Waktu nulis cerita Kapal Kertas kan sebenarnya cerita ini tuh aku tulis dari tahun 2019 Kak. Jadi benar-benar udah lama banget. Dan cerita Kapal Kertas ini adalah salah satu cerita yang menurut aku vulnerable banget. Ibaratnya kayak jati dirinya Hello Bagas tuh kayak baru muncul di sini. Kalau misalkan teman-teman yang baca tulisan Hello Bagas di page Instagram Hello Bagas kan kayak, wah ini mellow banget nih. Nah sama kayak cerita Kapal Kertas. Jadi cerita Kapal Kertas tuh kan kisahnya tentang ada dua orang yang namanya, ada satu tokoh namanya April, satu tokohnya lagi namanya Deva. April ini tuh insecure banget dan merasa nggak worth it banget. Pasti dia lahirnya bulan Juli ya?
wah April dong gitu. Terus biar nggak tegang banget kan. Terus ya, ada juga yang namanya Deva tuh idola sekolah yang kayaknya keren banget. Kalau secara kita lihat dari luar kayaknya hidupnya tuh sempurna banget. Tapi ternyata enggak, mereka berdua tuh punya struggle masing-masing. April yang rasa insecure, overthinking, nggak pantas karena juga sering di body shaming. Deva yang idola sekolah tapi ternyata broken home di rumah. Nggak semua broken home tuh ditinggalin orang tua ya teman-teman. Ada yang broken home tetap di dalam rumahnya gitu, dan itu yang sebenarnya kayaknya paling sakit sih. Mereka nggak bisa pergi kemana-mana, dan mereka tuh ya punya perasaan tapi ya susah untuk digabungin. Mereka pengen menyembuhkan luka masing-masing, tapi mereka belum berhasil menyembuhkan luka mereka sendiri. Jadi kenapa namanya cerita kapal kertas? Karena mau mengarungi kemanapun, kalau kapalnya dari kertas ya ujung-ujungnya bakal tenggelam juga. Sedih banget, jadi gitu lah. Mellow banget ya, ini musim hujan cocok banget nih cocok ya. Banget musim hujan. Lagi mendung-mendung gitu, coba baca kayak gitu ya. Pantes kamu yang ini apa YouTube-nya juga tentang itu yang kalau YouTube, kalau misalnya kalau YouTube atau podcastnya juga tentang hal-hal kayak gitu. Kayaknya cocok banget ya. Pas banget ya. Makanya aku bingung kalau nggak jadi penulis jadi apa ya gitu. Okay. Nanti kita pikirkan baik-baik ya. Boleh loh komen di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin kalau Hello Bagas nggak jadi penulis jadi apa? Jadi apa ya? Boleh ya. Nah jadi ini yang paling vulnerable ya kalau menurut dari Bagas ya. Dan kalau dari antara tiga itu yang paling suka, yang paling enak gitu nulisnya, atau mungkin yang emang kamu paling enjoy banget nih? Ini sih. Ini juga ya. Kebetulan juga aku udah kenal banget sama visual karakternya. Oke. Ini berarti ada visual karakternya. Jadi inspirasinya nyata ya? Nyata, tokohnya nyata. Jadi ada yang Deva tuh namanya Kuni Pasha, terus kalau April Amel Carla. Nggak apa-apa banget karena kita juga udah temenan banget gitu. Siapa jadi, yang Amel Carla. Iya, jadi benar-benar kayak wah, ayo Kak Bagas nulisin lagi. Bahkan ketika aku talk show di SMA-nya Amel, Kak Bagas mana chapter barunya, aku nungguin gitu. Kayak wow, ini visual karakter aja yang dukung aku banget, tapi kenapa aku writer's block gitu. Aku nggak tahu harus ngapain. Nanti bakal dibahas deh. Ternyata Amel Carla insecure ya? Kalau di sini aslinya sangat very confident. Iya, kan kita bisa lihat ya dia agak berantakan juga ya. Dia sangat ceria banget. PD-nya kemana-mana ya, meluber-luber ya. Betul. Jadi ini emang ada inspirasinya. Memang nyata nih teman-teman ya. Dan tapi kita ngomongin tentang mental block ya. Itu kayaknya semua orang yang bukan penulis tuh pasti pernah ngerasain mental block. Kalau Hello Bagas nih menghadapi si mental block ini tuh kayak gimana sih? Apakah kamu harus, kalau sekarang trennya healing ya Kak? Healing ya, liburan, healing, balik, duit habis gak jadi healing ya. Stressing lama-lama ya. Kalau Bagas gimana healingnya? Kalau aku percaya kalau healing is not traveling sih Kak. Oh iya benar. Jadi healing tuh bisa di mana aja. Karena menurut aku kita ambil dari kata heal artinya sembuh. Kita kembali utuh, kembali ke diri sendiri. Dan itu juga sama di episode podcastku kemarin, ngobrolin tentang healing juga. Healing tuh sesederhana kita nyetop hal-hal yang bikin kita sakit, hal-hal yang bikin kita capek, hal-hal yang bikin kita ngerasa jauh banget udah outside dari diri kita sendiri gitu. Dan kembali menemukan yang namanya rumah. Dan rumah tuh nggak selalu tentang rumah fisik, rumah tuh bisa tentang buku-buku, majalah Bobo yang dulu aku baca, bisa tentang jajanan-jajanan SD yang udah lama nggak kita beli, bisa tentang buah-buahan yang mungkin dulunya sering dibawain sama bibi, bisa tentang jalanan Sudirman, atau bisa tentang MRT Blok M yang kayaknya kita ngerasa tenang banget kalau kita naik itu sendirian. Jadi apapun jalan healing kamu lakuin aja gitu, selama itu bisa bikin kamu pulih. Oke, ini ya kayak lagi baca novel yang di ini audiobook ya. Jadinya karena tapi memang aku percaya banget kadang kalau misalnya kita memang lagi penat banget, yang kita butuhin tuh malah bukan orang lain tapi kita sendiri. Jadi kita sendiri. Kita entah jalan-jalan aja, entah mungkin bengong aja gitu entah ya. Mungkin istirahat aja atau rebahan aja itu juga udah cukup banget kok. Benar. Yang penting adalah istirahat dan jaga kesehatan ya. Betul. Nah, Bagas sendiri nih kan udah ada 3 novel ya. Dan mungkin akan ada novel-novel selanjutnya gitu ya. Pernah nggak sih berpikiran untuk mencoba genre yang lain gitu? Misalnya kan kalau kamu dibilangnya melankolis ya. Bener ya, kamu orang yang melankolis. Aku sangat melankolis. Melankolis ya. Berarti gampang banget menitikkan air mata gampang banget ya. Tisu tolong. Tapi pernah nggak sih berpikiran untuk gue pengen bikin genre yang lain gitu. Mungkin nggak harus langsung thriller gitu ya. Mungkin ada genre lain yang pernah kepikiran untuk mau ditulis kan?
Karena sekarang lebih ke romance, terus fiction. Kayaknya buku terbaru aku nanti bakalan genrenya geser dikit ke self improvement deh. Oke. Jadi kayak karena aku juga suka banget ngobrolin hal kayak gitu. Sebenarnya kalau di Spotify podcast kita dan waktu ini ngomonginnya tentang love and life. Love dulu, kalau life-nya itu di YouTube-nya. Jadi kayak ngobrolin soal hidupnya nanti di buku selanjutnya. Oh gitu. Jadi udah ada ya. Udah ada. Wah, aku udah Tungguin aja ya, nabung aja. Nabung aja ya. Nabung Bener-bener aja. soalnya biasa banyak banget nih kalau misalnya kayak penulis-penulis kayak Hello Bagas nih yang masih muda gini ya, pasti pembacanya aku tahu banget. Kak, nanti kalau misalnya mau terbit bukunya jauh-jauh hari ya Kak, aku pengen nabung buat Kakak. Itu suatu ini nggak sih, suatu apresiasi yang Suatu apresiasi ini sih, banget gak sih ya? banget, ya. Aku yang bukan penulis aja mendengar itu tuh kayaknya ya ampun ada orang yang segitunya betul. menyisihkan buat kita, buat karya kita, dan itu mungkin yang akan jadi motivasi Bagas ke depannya ya. Betul banget. Nah, biar kita makin galau nih Bagas, ya kita kan udah agak sedikit galau ya. Masuk ya, udah yang masuk di ya. rumah nih udah kayak aduh gitu ya, udah mulai tenang lagi. Aku pengen tahu dong, misalnya di buku cerita Kapal Kertas ini ada nggak sih kutipan yang Bagas tuh suka banget, atau misalnya ada nggak sih kutipan yang kayaknya cocok banget deh nih buat saat-saat ini? Ini kutipannya sebenarnya udah legend banget. Aduh. Karena waktu itu pernah ada yang ngepost di TikTok dan udah ditonton 7,5 juta orang. Oh, ini bukan sombongnya pemirsa, sekali lagi ya. Ini by data sih. Ini kita by sekali data lagi. ya pemirsa, kita nggak sombong ya, nggak boleh sombong ya. Ini buat teman-teman semua atau mungkin teman-teman kru di sini yang ngerasa kayak kok hidup kayak gini-gini amat gitu, kok gimana gitu. Ada yang ngerasa sedih, kecewa. Di sini tuh ada aku tulisin kata-katanya. Terima kasih sudah hidup. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena ketika ngelihat kamu, aku tahu kalau aku lagi nggak kecewa sendirian. Aku tahu kalau aku lagi nggak sedih sendirian. Kita sama. Kita sama-sama berjuang di jalan ini. Jadi makasih. Itu kayak orang-orang kok bisa. Sebenarnya orang-orang, aku pun Lebih tadi juga. Kayak literary gitu ya, kayak misalnya memang kalau gimana ya, mungkin kalau untuk teman-teman yang lagi nggak ngerasain hal itu mungkin kayak apaan sih ya, kata-kata kayak quotes-nya ginian biasa gitu, aja. biasa Tapi aja. mungkin untuk teman-teman yang even lagi struggle, tapi kelihatannya tidak struggle ya. Ini kata terima kasih, kata you are worth it, you are precious, itu tuh kayak ini banget, kayak sebuah penghiburan sih. Sebuah penghiburan. Dan bener-bener thank you banget udah hidup, karena Thank you banget. ini jadi dalam ya Kak, kita ngobrolnya ya Kak, ya Ini jadi deep talk jadinya. Iya, deep talk ya, nggak apa-apa, karena ini kita tanpa batas, kita Tanpa ngomongin batas, apa tanpa aja batas, ya benar, kan di benar, sini ya. tanpa Tapi karena aku mungkin pengen curhat sedikit kali ya, Boleh karena dong, memang boleh aku dong. lagi struggle secara mental gitu ya, tapi mungkin nggak kelihatan ke orang-orang karena mungkin seperti Bagas, kita nggak mau ya orang lihat kalau kita lagi down, karena biasanya orang kan akan cuman kayak kasihan ya, atau kayak malah menghakimi kadang ya. Tapi kita cuma butuh terima kasih sudah hidup. Terima kasih sudah hidup. Karena banyak orang yang mungkin kayak Bagas yang mengalami bullying seperti Bagas tuh sudah berkali-kali berpikir gue bunuh diri aja. Padahal aku pernah baca di webtoon ya, kalau orang yang bunuh diri, ya dia meninggalkan orang lain, tapi ditinggalkan gimana? Iya, betul. Iya betul, kan, teman-teman kan. Jadi, teman-teman. wah aku suka banget. Terima kasih udah hidup. Terima kasih sudah hidup buat teman-teman Gramet semua yang nonton ini, makasih sudah hidup ya. Gue beneran hari kayaknya ini kayak musim hujan deh. Gue kayak agak ini deh. Sumpah ini tanpa batas sekali Tanpa batas banget ya. Thank you banget sudah juga, bikin quotes yang bagus banget ya. Terima kasih. Nah, aduh, kita healing dulu. Ayo kita ceria dulu teman-teman di rumah, ambil tisu, minum air putih ya, healing bisa lagi. di-refill lagi snack-snacknya, minumannya. Ya, snack lagi ya. Kita ngobrol lagi yang ringan-ringan aja. Nah, itu quotes-nya. Semoga teman-teman kalau misalnya ketinggalan quotes-nya apa nanti baca aja di cerita Kapal Kertas, bener nggak? Betul ya. Betul banget. Nah, kalau Bagas sendiri kan kita dari tadi kita ngomongin ya, kita ngobrol ngalur ngidul tanpa batas. Kalau menurut Bagas sendiri tuh arti tanpa batas untuk seorang Bagas tuh apa sih? Arti tanpa batas buat aku adalah ketika kita berani sepenuhnya
percaya dan mengandalkan diri kita sendiri. Tanpa ekspektasi, tanpa harapan yang terlalu tinggi, udah melangkah aja. Karena aku juga melangkah di tahun 2022 ini tanpa resolusi apa-apa. Tapi aku percaya bahwa apapun yang sudah kita usahakan, apapun yang sudah kita tanam, hal-hal baiknya, itu bakalan jadi kebaikan yang tanpa batas juga nantinya. Jadi berani aja dulu sih buat berani aku. aja dulu ya. Walaupun kita insecure, overthinking, berani dulu aja. Gitu. Yang penting kita tahu perhitungannya seperti Betul, apa ya. Seperti juga yang sering dilakukan Bagas untuk kayak promo cerita kapal kertas ini, katanya tembus 8 juta views di TikTok. Ya. Betul. Boleh dong diceritain itu waktu itu apa yang Bagas lakukan, promo-promo seperti apa yang Bagas lakukan sampai akhirnya kayak tembus jutaan views. Karena biasanya kalau misalkan promosi buku tuh lebih tentang kayak spesifikasi bukunya, terus kayak halaman berapa, terus gimana. Aku lebih pengen ke pesannya sih, karena mungkin teman-teman pembaca kenal Hello Bagas tuh jadi kayak udah jadi teman dekatnya mereka. Akhirnya itu juga aku bawa, nanti aku bakal ngelakuin itu lagi. Itu kayak ada buku gambar, kayak sebuah karton besar, tulisannya bisa macam-macam, kayak tadi makasih sudah hidup, bisa kayak tolong jangan nyerah. Itu benar-benar aku kayak gini, aku pegangin di MRT di Bundaran HI, diliatin orang-orang, bahkan diajak foto sama orang juga kayak, ih Kak Bagas mau nerbitin buku ya gitu. Akhirnya aku post ke TikTok dan orang-orang juga ada yang nge-post ke TikTok. Jadi akhirnya jadi kayak hashtag cerita kapal kertas tuh jadi ramai gitu. Oh ternyata cerita kapal kertas tuh bisa jadi teman buat kita, ibaratnya kayak buat nggak ngerasa sendirian gitu. Dan kata-kata itu yang kadang kalau nggak diginin aku tempel di punggung aku gitu. Biar orang baca gitu dari ya. belakang. Oke, berarti kamu lebih ke kayak engagementnya dengan para pembaca, dengan walaupun yang orang yang nggak baca, ya you want to spread the good message. Betul. Lo pengen positive vibe-nya kemana-mana ya. Jadi itu mungkin yang dirasakan sama teman-teman yang nonton di TikTok, di YouTube, atau bahkan yang lihat langsung waktu lagi ada projectnya. Jadi kayak pernah nggak sih kayak misalnya punya pengalaman kamu lagi bikin project itu tuh tiba-tiba ada yang kayak crying kayak gitu, atau ada yang nggak sih yang kayak makasih ya Kak gitu-gitu, ada nggak sih? Kadang waktu pas bawa itu tuh kadang kayak ih Kak Bagas ya gitu, terus kayak ada yang tiba-tiba kenal tiba-tiba kenal, terus kayak bilang makasih Kak udah nulis ini, terus kayak minta foto, terus habis itu nanyain Kak pre-ordernya tanggal berapa gitu. Kalau itu sebenarnya bonus sih nanya gitu. Kayak gitu sih pre-ordernya ya. Jadi itu ada bonus-bonus kecil, ya yang memang kita kalau misalnya lakukan dengan sepenuh hati, berani, ya tanpa ekspektasi tinggi itu biasanya semesta tuh akan memberikan lebih ya. Yang tanpa batas juga. Tanpa batas pastinya juga. Ya. Dan ini kan udah karyanya kan Bagas tulis sendiri ya. Pernah nggak sih berpikir untuk kolaborasi dengan salah seorang penulis mungkin, atau misalnya kolaborasi dengan ilustrator mungkin, pernah nggak sih berpikir untuk? Aku pengen banget sih bisa kolaborasi sama yang lain juga, karena kan yang namanya kolaborasi pasti memunculkan hal-hal baru, ide-ide baru, bahkan pasar baru yang nantinya lebih luas gitu. Aku selalu memikirkan hal itu, tapi kadang balik lagi kadang kayak apakah tulisan aku udah cukup bagus, insecure lagi nih balik lagi ya. Tapi buat teman-teman Grameds, berani dulu aja kayak tadi gitu. Terus balik lagi nih. Karena Gramedia aja udah kolaborasi dengan Nak Project dan juga Mones dari Repaint Indonesia ya. Jadi mungkin Bagas salah satu project berikutnya mungkin kolaborasi ya. Akan kolaborasi sih sama ilustrator nantinya, tapi belum bisa disebutkan. Belum disebutkan, masih rahasia ya. Tapi kalau yang di YouTube, di TikTok gitu udah ada kolaborasi, pernah ada kolaborasi atau semua kayak? Kalau misalkan di kolaborasi gitu biasanya kayak ngobrol bareng, terus atau nggak live bareng, kelas podcast bareng, hal-hal kayak gitu sih. Oke, tapi kalau untuk buku sendiri belum pernah? Belum ada. Oke, siapa tahu nanti kolaborasinya Gramedia dengan Nah Project dan juga Mones dari Repaint Indonesia ini bisa bikin kamu termotivasi ya. Kita tungguin juga ya karya kolaborasinya ya. Betul banget. Nah, nih Bagas kan baru umur berapa sih? 22 tahun ini. Aku 23. Oke. Udah nggak percaya gitu ya. Aku bisa merasakan ketidakpercayaan Anda mulai dari layar kaca ini ya. Padahal aku kok kelihatan 23, aku kelihatan 24 ya. Kelihatan 22 sih. Aduh, tolong beliin ini mau apa? Mau minum apa tolong? Saya itu aja. nanti kasih tahu aku ya. 22. Apa sih yang paling berat nih buat buat orang seusia kamu gitu ya? Misalnya kalau mungkin dulu aku umur 22 tuh berarti ngapain ya?
kayak sampai udah lupa gitu Sampai ya. udah Mungkin lupa kalau ya. misalnya kalau Bagas sendiri tuh hal yang paling bikin Bagas kayak gitu. Yang paling bikin itu adalah ketika kita mulai sadar bahwa kita ternyata sesendiri itu loh hidupnya. Kadang Apa ada sih yang banyak- bikin Bagas tuh sampai kayak merasa, kok gue sendiri gitu ya, kok gue merasa sepian gitu sih? Karena ini baru aja nanti malam bakal tayang podcast ya, tapi nggak oke. apa-apa. Tapi kita spill dulu gitu. Oke. Kadang Spill. ngerasa sendiri ketika kita kayak waktu kita sedih, mungkin kalau kita ditanya, itu teman lu bukan, iya itu teman gua. Tapi kita ditanya siapa sih teman yang benar-benar mau dengerin lu saat ini juga ketika lagi down, lagi jatuh, lagi nggak tahu harus ngapain, pasti cuma dalam hitungan jari aja gitu. Dan kadang juga udah ada yang lost contact, ada yang udah jauh, ada yang bahkan udah nggak temenan, ada yang bahkan udah nggak saling follow Instagram, ada yang cuma lihat sebatas stories doang gitu. Bener. Kayak kok hidup se-struggle ini ya gitu. Mungkin hal-hal kayak gitu yang akhirnya ketika aku ngerasain itu, aku nggak mau ngerasain sendirian, curang ya, ngebagi sedih bareng-bareng. Nggak apa-apa. Tapi ketika aku ngebagi sedih bareng-bareng, orang juga ngerasain kayak ini yang aku rasain kak gitu. Makanya Hello Bagas tuh kayak bertumbuh jadi media validasi perasaan remaja menuju dewasa saat ini gitu. Jadi kayak orang kalau sedih datangnya kayak Hello Bagas kayak Kak Bagas juga ngerasain yang sama. Jadi itu hal yang wajar gitu loh. Bener aja nih. Buat teman-teman mungkin yang lagi dalam perasaan galau gundah-gulananya nih langsung ke Hello aja, Bagas ya. Hello Bagas aja. Validasi perasaan kamu di sini. Iya. Dan tapi memang kadang kita suka berpikir bahwa kayaknya makin dewasa kita makin kayak memilih temen, makin memilih juga. sahabat gitu Memilih ya. sahabat juga. Bagas gitu gak sih? Sama kayak gitu. Bahkan kayaknya yang kita kenal deket dulu, waktu pas sekarang tuh kayak nggak deket-deket banget dan nggak sebaik itu juga kadang gitu. Kayak pasti akan terjadi perbedaan visi misi, perbedaan nilai-nilai, perbedaan hal-hal yang mana membuat kita kayak kok rasanya udah nggak satu frekuensi. Akhirnya milih buat pilih jalan sendiri-sendiri. Tapi Dan kalau silakan kita tuh speechless ya. Iya, kita tuh kalau udah ngobrol bisa 2 hari acaranya ya. Acaranya kita doang ya. Betul. Tapi waktu Bagas akhirnya menerbitkan buku tuh ada nggak sih teman-teman lama yang kontak Bagas lagi gitu? Atau kayak sekadar gue baca lo novel lo gitu. Ada gak sih? Nggak ada sih. Nggak ada. Sedih banget ya. Mana teman-temannya Bagas? Bagas, ini teman-temannya pada kemana sih gitu? Tapi kalau inner circle terdekat, terus kayak tim-tim aku, terus semua pada support sih. Yang penting ada support sistemnya ya. Yang penting system. quantity over quality ya. Betul. Nggak. Quality dong kayaknya. Apa? Quality over quantity. Oh iya, quality over quantity, bener iya, juga bener, ya. quality over quantity. Ih, masih fokus loh, hebat iya loh. Dong. Bagus, hebat loh. Walaupun sedih harus fokus. Walaupun sedih harus fokus. Ya, teman-teman juga gitu kali ya di rumah gitu. ya. Masih fokus ya. Masih fokus. Nah, itu mungkin kalau tadi kita udah ngobrolin tentang buku, tentang Bagas secara as a personal gitu ya. Terus mungkin minta tipsnya sedikit dong kalau misalnya aku lagi punya sosial media nih atau teman-teman yang lagi baru ngerintis sosial media biar kayak lebih optimal sosial medianya tuh apa sih yang harus dilakuin misalnya boleh nggak minta tips dari Bagas? Boleh banget. Hello Bagas hadir di media sosial tuh tahun 2017-an kayaknya. Dan tapi baru aku teruskan ketika aku habis lulus SBMPTN. Aku baru mulai berkarya tahun 2018. Aku dari awal emang pengen jadi diri sendiri karena dari awal aku udah nge-state diri aku sebagai melancholic person. Yang mana kalau misalnya orang lain lihat, apaan sih lu nggak jelas melancholic person? Tulisan-tulisan mellow, galau, suara, apalagi ketika orang lain, lah kok ini cowok nih yang rekam nih yang galau-galau gitu. Padahal yang ngomong kayak gitu dia ikutan nangis waktu baca. Juga, begitu tahu kamu iri hati, dengki. Ya, mungkin kayak gitu. Ya Allah, gue gibah aja. Yang penting kalau misalkan kalian punya sosial media, entah kalian mau jadi apapun itu, nggak cuma berhenti di penulis ya, entah pengen jadi reviewer buku, entah pengen jadi musisi atau bahkan ilustrator. Kalau menurut aku sih yang penting deket dulu sih sama pembaca kita, penikmat karya kita, apresiasi satu-satu. Karena dulu aku benar-benar selalu kayak kalau misalkan mau upload video jam 7 malam, nanti aku selalu ngasih tahu nanti malam bakal ada video baru loh gitu. Habis upload aku ngasih tahu ini videonya udah tayang. Habis itu kayak aku replying semua komen lo, aku balesin semua komen kalian, aku post di stories. Ada kayak aku pengen banget deh bisa dibalas komennya sama Kak Bagas, pengen banget. Jadi hal tersebut yang sekarang jadi culture di Instagram Hello Bagas itu sendiri gitu. Jadi kayak habit-habit sederhana itu yang bikin orang ngerasa didengerin, bikin orang ngerasa kayak ternyata meskipun mungkin di sini tuh gue nggak ada teman sama sekali, tapi gue punya Kak Bagas ibaratnya. Kak Bagas yang bisa jadi orang yang bisa dengerin aku cerita hal apapun gitu. Jadi di situ yang bikin aku kayak ngerasa
aku juga nggak sendiri, aku juga punya mereka. Buktinya kalian lagi nonton aku. Gini banget ya, kita pede aja dulu pede ya. aja dulu, Buktinya bener. kalian itu aku dengerin podcast dengerin aku aku sekarang. ya. Jadi ya itu mungkin tadi aku berpikir bahwa kalau ada orang yang mungkin kayak, iya apaan sih nih gitu ya itu bukan taste bukan, gitu ya, lo cari yang lain cari aja. yang lain aja. Gak usah gitu. ngehujat. Gak usah ngehujat. Tapi hate Nikmat- comment, tapi jangan. Jangan hate comment, jangan hate comment dong, jangan Yes, menebar jangan kebencian menebar dong kebencian, ya. Ini jempol yang bagus-bagus aja boleh betul, ya. betul. Nah, jadi kalau kita bisa simpulin bahwa Hello Bagas itu lebih ke engagement ya. Betul. Bagaimana kita kayak memanage perasaan pas kita lagi komen, pas kita lagi nonton tuh biar gimana masing-masing tuh Betul. ngerasain ya kayak ke temen aja Ke gitu temen ya. aja gitu, Walaupun stranger semua ya. Iya bener, makanya ketika banyak banget manajemen yang nanya ke aku, Hello Bagas sebenarnya punya admin yang buat megang Instagramnya nggak sih semua akun, semua digital asetnya dipegang sama orang lain nggak sih? Aku megang sendiri bahkan dari mulai podcast, Instagram, tim-tim aku tuh hanya kayak editing, terus kayak ngambil-ngambil footage, ngurusin bisnis, itu tim aku. Tapi untuk urusan berkarya, balas komen, upload stories tuh harus aku. Karena ketika orang lain tuh langsung turun banget view-nya gitu. Kayak ini bukan Kak Bagas nih gitu. Oh ya? Ini bukan balasan komennya Kak Bagas gitu. Itu biasa cewek-cewek tuh yang kayak Ya, gitu. cewek-cewek Udah ngerti, tahu aduh, ya. udah tahu nih. Kayak pas dibales gitu kayak ini bukan cowok gue nih, ih cowok gue kenapa nih kayak Iya, betul, cuman betul. hati-hati ya nih cewek-cewek tuh bisa banget kayak misalnya banget. biasanya panjang cuma 2-3 kalimat terus tiba-tiba cuma dibales 1 kalimat atau 2 kata tuh ini bukan dia. Biasanya bukan aku dia, makasih gitu. banyak ya udah mau dengerin, cuma dibales makasih. Itu nggak pakai makasih dong. Akhirnya kayak waduh ini nggak boleh nih. Ini bukan Hello Bagas ini nih. bukan. Itu hati-hati banget Hati-hati ya. banget, Karena betul. kita nggak pernah tahu tuh kalau cewek-cewek tuh intel tahu. intel. FBI itu aja bisa kalah sama Oh iya betul. wanita-wanita ya. Wanita-wanita netizen. Lucu ya, seru ya. Lucu, seru Kalau banget. mendengar kamu, membaca kamu tuh lucu banget. Dan kalau misalnya nih Bagas, ini kan udah ada podcast, YouTube, terus juga ada buku, terus mungkin nanti akan ada yang lain-lain dari seorang Hello Bagas. Kalau misalnya nih ada yang tertarik untuk memfilmkan atau bikin series kayak yang sekarang lagi booming layangan booming, ya. putus, Layangan putus. kamu akan bilang it's my dream gitu nggak? Iya It's kayak my dream too. it's my dream ya. Itu kayak pernah nggak sih ngebayangin kalau ada orang yang ingin ngajak collab kayak ini deh kita bikin seriesnya gitu atau ini deh kita bikin filmnya tuh pernah ngebayangin gak sih? Aku pengen sih. Sampai speechless sendiri. Sampai speechless sendiri kan. Ngebayanginnya tuh sampai speechless ya. Sampai speechless sendiri. Tapi kalau misalnya untuk series, aku sih lagi running seriesku juga. Teman-temanku udah pada tahu. Oke. Tapi kalau untuk film doain ya teman-teman. Karena film tuh ternyata cukup berat ya perjuangannya. Gak tahu ini 8 juta TikTok belum tembus belum ada. Jadi kita harus butuh banyak perjuangan lagi. Tenang saja. Kayaknya tuh yang sudah puluhan ribu eksemplar pun juga masih menunggu. Masih struggle juga. Ya. Benar. Tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan mungkin dari series dulu Series ya. dulu. Mungkin nanti insya Allah film dan lain-lainnya. Pokoknya yang jelas kita don't expect too much tapi kita do the best terus Do the ya. best, ya, Benar. Nah, Bagas kan kita nih adalah anak-anak generasi Gramedia banget ya. Kemana? Generasi Gramedia banget. Kalau antara digital ataupun cetak, kamu lebih suka? Aku punya dua-duanya kebetulan. Kamu lebih suka yang mana? Aku lebih suka digital. Aku lebih suka cetak. Karena kemarin sebelum sini aku sehari kemarin ke Gramet juga kok. Tas dulu dong. Bahkan tadi ketemuan sama itu di Gramet juga. Oh di tokonya. benar. Gramet mana biasanya? Gramedia Citra Raya. Citra Raya itu di? Di dekat rumahku, di Cikupa. Oh Cikupa tuh udah aku kasih tahu tuh alamatnya. Jadi kalau mau ketemu di situ. Iya di Cikupa Nongkrongnya ya. di situ. Bener, aku juga senang banget kayak buka buku yang baru dari plastiknya gitu terus kita cium tuh aromanya wangi gitu ya. banget. Kayak ada candunya Ada nggak sih? candunya di situ. Bener-bener ya. Jadi kalau Bagas tuh tapi baca antara digital dan juga cetak ya, Cetak, dua-duanya baca ya. dua-duanya. Biasanya kalau Bagas sendiri kan nulisnya yang mellow gitu ya. Genre bacaannya Bagas tuh apa sih? Justru lebih kayak nggak mellow biar justru lebih kayak buat kita tuh lebih sabar, lebih tenang, lebih bisa fokus. Hal-hal kayak buku psikologis yang aku baca. Kayak kemarin aku terakhir baca I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Aku baca Gratitude. Aku baca jurnal-jurnal psikologi yang lain gitu. Jadi ketika aku udah overwhelming nih di Hello Bagas, ada yang nolongin aku dengan buku-buku itu. Oke, ternyata lebih ke yang self improvement ya. Self improvement, makanya aku pengen
mencoba genre itu kan. Oke, nggak apa-apa, coba dulu kan. Dulu ya. Karena kita nggak pernah tahu kalau kita nggak nyobain, gitu kita aja. Harus coba dulu biar nanti hasilnya biar tanpa batas. Penasaran, betul. Yang penting apa tadi? Berani dulu. Berani dulu, dan kita harus menembus semua batas. Semua batas. Ya, kan? Karena Gramedia tanpa batas. Tanpa batas. Bisa banget. Bisa banget sih kita. Habis itu di hiring ini. Boleh. Acara sahur. Acara sahur Gramedia, benar. Nah, Bagas, kalau misalnya nih kita dari tadi kita udah ngomongin semua ya, dari karya, kolaborasi dan lain-lain. Itu kalau menurut Bagas sendiri yang tadi aku ngomongin nih tentang kolaborasi tanpa batas yang dilakukan oleh Gramedia, itu menurut Bagas tuh gimana? Apakah kita tadi itu ya udah lihat desainnya udah ya, dong. udah ya. Jatuh cinta banget. Jatuh cinta banget ya, aku udah langsung PO. Wow. Langsung PO ya. Ini menurut Bagas sendiri ini kolaborasi yang dilakukan Gramedia saat ini tuh bagaimana? Aku selalu senang banget dan selalu excited sih karena Gramedia juga jadi kayak gerbang utama kita yang suka baca bertemu dengan buku. Semua buku tuh kayak ada tuh di Gramedia gitu. Mulai dari mungkin kemarin GWRF, mulai dari sekarang aku duduk di sini nemenin kalian meskipun harus hybrid virtual online, kalian tetap dengerin suara kita, ngobrol bareng meskipun jaraknya jauh misalkan. Betul. Aku selalu senang banget apalagi yang ini ada bentuk fisiknya tuh teman-teman. Wah, aku tuh udah speechless banget. Aku selalu seneng sih sama apa yang Gramedia keluarin karena Gramedia tuh berusaha untuk mengerti kita meskipun mungkin lagi sulit kan kondisinya lagi pandemi ini. Tapi ya sebagai teman Gramedia tuh selalu mengerti kita. Kita udah dimengerti selama 52 tahun loh. Oh iya, 52 tahun ya. It's been a long time gitu, kayak perjalanan yang panjang. Benar. Such a long journey yang kayaknya nggak semua orang bisa kayak gitu. Betul, dan kayaknya nostalgia yang paling emang kita ingat adalah kalau misalnya setiap bulan tuh pasti kita ke toko buku untuk beli buku, untuk yang kayak cuman lihat komik baru apa. Ya, kalau misalnya kalau aku suka baca komik, jadi kalau aku ke segmen ini komik, belum keluar ya. Kalau sekarang kan jangan baca yang legalnya ya, enggak ilegalnya ya, baca yang legal ya. Jadi ternyata udah 52 tahun Gramedia, wow. Dan terus Gramedia terus berkolaborasi, terus menciptakan inovasi-inovasi tentunya ya. Betul untuk milenial seperti kita ya. Seperti kita. Kita Gen Z ya? Iya betul. Iya kan, kita Gen Z. Kita bisa mengerti yang lain. Iya, aku seneng banget tuh Bagas ya Gen Z. Benar ya benar. Makanya kita tuh agak mudi gimana, tapi bisa bangkit lagi karena Gen Z emang secepat itu nge-switch perasaannya. Ini kalau kayak tombol on off tuh kayak cepet banget ya. Pasti kalau orang di rumah menyadari ini tadi kayaknya lagi nangis, kok tiba-tiba dia ngomongin yang lain, kok tiba-tiba moodnya berubah lagi ya, karena memang secepat itu perubahan yang ada di era Gen Z ini. Era Gen Z ya, Gen Z ya. Gen Z ini. Kawin banget kok Gen Z, Karbita. Ya, tapi buat teman-teman nih mungkin yang di rumah juga nostalgia bareng sama kita ya, 52 tahun Gramedia. Mungkin setelah ini teman-teman juga mau ke toko buku Gramedia, silahkan loh. Silahkan banget loh. Ya, biasanya ada promo-promo ya kalau anniversary gini. Ada promo ya? Ada katanya ada. Coba ke Gramedia ya. Nah, Bagas, aduh aku tuh sampai kayak pengen ngobrol apa lagi gitu ya sama Bagas ya, karena kayaknya seru banget ya, semuanya apa yang Bagas lakuin sekarang nih aku ngeliat kayak wow, dia kayak kerja kerasnya terbayar semua. Terima kasih, ya. Semoga. Dan aku pikir tuh kayak Bagas orangnya mungkin introvert aja kali ya, tapi ternyata kamu melakukan usaha. Lawak juga ya, ternyata kayak sempet tadi dikasih tahu, iya dia masih mahasiswa, gue juga, gue bilang. Mahasiswa 7 tahun lalu ya. Tapi kayak kita akhirnya ngobrol semuanya kita bahas tanpa batas ya. Mungkin teman-teman juga yang punya pertanyaan untuk Kak Bagas nanti bisa DM ke Instagram mana? Hello Bagas. Bagas.personal. Bagas.personal. Kalau Bagasnya double L atau? Satu aja L. Satu L aja karena kamu cuma satu. Karena cuma satu. Dan kamu cuma satu. Dan Gramedia cuma satu. Wah, ini lama-lama di hire jadi ini. Gramedia cuma satu, langsung bukunya di display paling depannya. Gramedia Cikupa ya? Tadi nama yang Gramedia di Cikupa. Tolong Gramedia Cikupa ya, habis lihat ini. Iya, benar ya. Dan kita tuh udah nggak kerasa kita mau 3 hari ya ngobrol. Kita ada di penghujung. Kita udah di penghujung hari ya hari ini ya. Nah, kayaknya
pas nih, kayaknya kurang pas nih kalau misalnya Bagas nggak ngasih ucapan dong buat ke Gramedia. Ini udah 52 tahun. Boleh banget dong. Aku nganggep Gramedia tuh kayak temanku sendiri. Jadi buat Gramedia, selamat ulang tahun, selamat bertambah usia, happy level up di tahun yang ke-52 tahun. Kamu keren banget. Berkat kamu ada banyak orang-orang yang jadi lebih pintar, banyak orang-orang yang bisa lebih percaya diri, banyak orang-orang yang bertemu dengan dreams-dreamsnya mereka, dan semoga di usia yang sekarang ada banyak hal baik yang datang dan ada banyak kesempatan-kesempatan baru, hal-hal baru yang bisa membuahkan banyak hal dan membuahkan hal baik yang tanpa batas juga nanti. Selamat ulang tahun Gramedia. Yeay. Beda ya kalau penulis yang ngucapinnya tuh kayak kosakatanya, pemilihan kosakatanya tuh bagus ya. Kalau gue juga coba tanya, happy birthday Gramedia 52. Stay young, stay healthy. Stay positif. Ya, stay positif. 52 rasa 25 ya kan. Betul. Nggak pernah tua kok Gramedia itu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau bernostalgia nih adalah waktu yang tepat pas lagi anniversary di 52 tahun ya. Nah, Bagas nih, walaupun kita ngobrol tanpa batas ya, tetap waktu kita terbatas waktu kita ya. Mungkin itu tadi ucapan untuk Gramedia. Aku sekarang pengen denger Bagas sendiri dong, untuk harapan untuk Hello Bagas sendiri. Langsung gitu. boleh. Take your time. Inhale, exhale dulu mungkin ya. Mungkin harapan kedepannya untuk Hello Bagas. Harapan kedepannya buat Hello Bagas dan buat Dearest Melancholic People yang dengerin ini. Namanya apa, Dearest? Melancholic People. Aku akan daftar. Karena aku kan melancholic person, mereka melancholic people ya. Oke, aku daftar. Aku pengen, kita nggak akan tahu hari-hari ke depan tuh bakal berjalan kayak gimana. Nggak ada yang pernah tahu karena hidup ini serba tidak pasti. Mungkin orang-orang yang kita sayangi besok nggak tahu masih sama kita lagi atau enggak. Jadi aku pengen aku tetap bisa jujur ke kalian, tetap bisa nulisin banyak hal, tetap bisa menyuarakan banyak hal, nggak ada batasan antara kita juga gitu. Dan semoga apapun hal buruk, apapun hal yang mungkin nggak menyenangkan buat kita, nggak apa-apa, karena yang namanya bertumbuh tuh nggak bakalan menyenangkan, yang namanya berproses tuh nggak bakalan 100% nyaman. Betul. Tapi setelah kita pelajarin itu, kita jadi tahu bahwa kita jadi inget, oh ini ya, untung aja kemarin gue nggak nyerah. Jadi teman-teman Hello Bagas, aku sih harapannya nggak mau yang muluk-muluk. Semoga kita tetap jadi sahabat yang baik, tetap temenan terus dan tetap belajar bareng gitu. Wah, aku tuh kayak setiap kamu udah mengeluarkan kalimat-kalimat sakti itu aku kayak wow ya. Tapi emang bener ya Bagas ya, pokoknya pasti sering juga kan kalau misalnya kayak kita kayak kemarin ternyata gitu doang ya. Kemarin gitu doang ya. Gitu doang ya. Jadi hadapi aja. Insya Allah semesta akan mendukung kamu. Betul ya. Oke Bagas, terima kasih banget. Hari ini aku udah ngobrol. Kita deep talk ya. Iya, udah thank you banget udah bikin roller coaster hari ini ya. Mulai dari seru, mulai dari sedih, melo dan lain-lain ya. Semoga teman-teman di rumah juga menikmati. Merasakannya juga. Dan ikut merasakan juga. Thank you Hello Bagas. Terima kasih juga. Semoga kita bisa ketemu lagi. Juga. Ika, terima sekarang kasih. Aku kayak gitu gayanya ya. Dan buat teman-teman, tapi ya aku buat para Gramis, stay tune di online virtual Festival Gramedia Tanpa Batas dalam rangka 52 tahun Gramedia, karena masih banyak acara-acara seru di online virtual Festival Gramedia ini. Jadi saya Ika Citra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Gramedia.